Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factories. Hari ini saya akan membahas tentang saham ITMG. Kejutan. Hari ini ITMG resmi akan membagi dividen interim Rp2.600 per lembar. Bayangkan, di harga saham sekarang 29.000, ITMG membagikan dividen dengan dividen yield setara 9%-an. So, pengen tahu lebih banyak tentang ITMG? Saksikan video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Langsung saja kita lihat profil dari ITMG ya. Untuk nama perusahaannya sendiri adalah Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan tiker ITMG. Berdiri sejak tahun 1987. Mereka menyatakan dirinya sebagai perusahaan dengan bisnis pertambangan, dengan bisnis energi ya, bisnis perusahaan energi terintegrasi yang ruang lingkupnya adalah pertambangan, processing, dan logistik ya. Maksudnya adalah pertambangan batu bara, kemudian memproses batu bara ini menjadi batu bara yang siap digunakan untuk pembangkit listrik atau untuk sumber energi, dan juga mengirimkan batu bara tersebut. Oke, dari sejarahnya ITMG ini sejak tahun 1987 ini sudah berdiri ya. Pertama mereka memiliki tambang Indominco Mandiri ya. Setelah itu mereka akuisisi dan di tahun 2007 ya mereka mulai melakukan public offering atau IPO. 2007 sekarang sudah 2023, berarti kurang lebih mungkin 16 tahun ya. Oke, sampai tahun 2020. Jadi perusahaan batubara ini memang dia metodenya adalah akuisisi ya biasanya. Jadi ada holding company mengakuisisi tambang batubara A, membentuk PT, kemudian produksi, akuisisi tambang lagi, dan seterusnya. Dan sekarang ini kalau tidak salah ITMG berencana untuk mengakuisisi tambang mineral selain batubara, yaitu kalau nggak salah sih nikel mungkin ya, untuk mempersiapkan produksi bahan baku baterai listrik. Terus kemudian jika kita melihat kepemilikannya ya, ITMG ini dimiliki sebanyak 65% oleh Banpu Mineral Singapura ya. Banpu Mineral Singapura ini sebenarnya anak usaha dari perusahaan induknya itu Banpu ya, yang merupakan perusahaan asal Thailand ya. Jadi perusahaan Thailand aja sampai berinvestasi tambang batu bara di Indonesia. Masa kamu enggak? Ya kan? Kamu kan orang Indonesia, harusnya kamu ikut menikmati sumber daya alam Indonesia dengan berinvestasi di saham batubara. Dengan cara apa? Ya dengan cara membeli saham perusahaan batubara yang listing di bursa. Salah satunya ITMG. Jadi ini ada 31% masyarakat yang ikut memiliki saham dari ITMG ini ya, tapi tidak semuanya orang Indonesia ya. Oke, langsung saja kita lihat. Untuk harganya sendiri ITMG hari ini ditutup di 29.100 ya. Ini sebelum pengumuman bahwa akan membagi dividen interim ya. Kalau dilihat dari tahun 2016 ya, sekitar 5 tahun terakhir ya, ini sebenarnya sempat naik tinggi di tahun 2018, kemudian ada siklus ekonomi turun lagi. Terus kemarin setelah pandemi naik lagi, dan kemudian karena harga batubara melejit, ITMG sampai menembus harga 43.000 ya. Namun akibat dari normalisasi ya, sebenarnya bukan turunnya harga batubara tapi normalisasi harga batubara, sekarang ITMG sempat turun sampai ke 22.000 ya, dan sekarang naik lagi 29.000. Nah, pertanyaannya apakah harganya ini wajar? Ya nanti akan kita bahas lebih detail di video ini, apakah harga yang sekarang ini wajar, akan kita bahas setelah ini ya.
Sekarang sebagai awal aja ya, kita lihat aja di tahun 2018 ini ITMG harganya 31.000 ya. Dia membagi dividen sebesar 1.840 dengan interim 1.300. Berarti kalau di total 3.140 ya. 3.140 harga sahamnya ada di 32.000, berarti sekitar 10% ya. Nah, kalau kemarin dia bagi 6.400 dan 4.000, berarti 10.000. Seharusnya ya, normalnya ya, kalau misalnya dihargai 10% dividend yield ya mestinya harganya sudah 100.000, tapi nyatanya kan enggak, dan nyatanya malah drop ya. Nah, hari ini diputuskan akan membagi nih ya. Jadi ITMG telah mengumumkan pemberitahuan pembagian dividen interim ya. Dia mengumumkan akan dibagi 2.660 ya, berdasarkan dividen tunai interim tahun buku 2023. Artinya sejak Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, 6 bulan ya, Januari sampai Juni ITMG itu sudah memiliki kalau tidak salah ya, nanti kita lihat ya, 4.000 IPS-nya itu 4.000, kemudian dia bagi 2.660 per lembar ya, artinya dia membagi 60% labanya ke shareholder ya. Dan ini dividennya ada di tanggal 11 September. Sekarang ini tanggal 1, berarti tinggal 10 hari. Nanti kalau kalian ingin mendapatkan dividennya, maka kalian harus memiliki saham ini, harus pegang saham ITMG selambat-lambatnya tanggal 11 September pukul 3 sore ya. Itu harus masih pegang. Boleh dijual saat tanggal 12 September. Jadi keesokan harinya ya. Kalau keesokan harinya dijual tanggal 12 Desember dan seterusnya, kalian akan tetap mendapatkan dividen ya. Tapi ya biasanya kalau setelah come dividend atau namanya ex dividend, hari ex dividend, maka biasanya sih susah untuk jual ya kalau retail ya, karena harga langsung anjlok ya. Apakah di harga sekarang masih worth it? Ya itu kembali ke kalian ya. Kebetulan saya sendiri tidak punya posisi di ITMG ya, tapi saya juga ingin masuk di ITMG dengan potensi dividen yang besar seperti ini. Tapi kita akan lihat nanti ya. Mungkin kalau seandainya saya masuk ke ITMG, mungkin nunggu setelah pembagian dividen ya, atau setelah ex dividen biasanya akan turun kurang lebih seharga dividennya. Jadi nanti ya mungkin bisa sampai 28 lah, 27 mungkin ya, kita nggak tahu. Oke, lalu bagaimana kinerja ITMG selama 5 tahun terakhir ya. Seperti kita ketahui, saham batubara seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, UNTR ya, meskipun dia bukan batubara, tapi dia bukan hanya meskipun UNTR bukan hanya batubara, tapi batubara related. Jadi sama-sama mengalami siklus naik dan siklus turun. Sekarang ini masih di tengah-tengah. Entah apakah akan turun lebih lanjut atau masih bertahan, kita nggak akan tahu ya harga batubara bagaimana. Nah, di ITMG sendiri 2017 sampai 2022 yang kemarin penjualannya terus meningkat, kecuali di tahun 2020 ya, pandemi kita tahu ya. Bagaimana labanya? Labanya dari 3 triliun di tahun 2017 naik terus di tahun 2018, namun kemudian ngedrop di 2019 dan 2020. Tapi kemudian di tahun 2021 itu sudah 2 kali lipat daripada tahun 2018. Harusnya kan kalau 2018 itu harganya sempat ke 30.000, kalau 2 kali lipatnya kan mestinya 60.000, tapi harganya tidak sampai ke 60.000. Dan yang paling mengesankan adalah ketika tahun 2022 labanya sempat tembus 18 triliun per tahun ya. Lalu bagaimana kinerja tahun 2023? Kinerjanya memang turun ya, year on year jika dibandingkan 2022 kinerjanya turun ya. Laba Q1 dan Q2 tahun 2023 ini hanya kurang lebih 4,5 triliun ya, 4,5 triliun, dan kalau disetahunkan itu sekitar 9,2 triliun. Apakah labanya akan meningkat di Q3 dan Q4? Ya sepertinya sih enggak ya.
selama tidak ada perubahan gejolak yang sangat signifikan ya, sepertinya harga batu bara masih akan bertahan di level 110 sampai 140 ya. Kalau misalnya bertahan di harga sekarang, maka ya kemungkinan laba ITMG tidak akan jauh-jauh dari 8 sampai 9 triliun ya. Dengan 8 sampai 9 triliun ini, maka ITMG akan mendapatkan IPS kurang lebih 8.000 per lembar ya, bukan yang atas ya. Kalau yang atas ini jika nanti Q2 dan Q3 dan Q4 bisa mencetak laba seperti tahun 2022, tapi sepertinya kemungkinan enggak ya, karena di tahun 2022 ini harga batu bara ya per tonnya itu bisa sampai $400 USD per ton, sementara sekarang itu cuma 120 sampai 130 USD per ton. Jadi turunnya jauh ya, tapi masih di atas tahun 2021. Jadi kemungkinan ya masih bisa lah ke 4 triliunnya lagi ya, sehingga bisa sampai mencetak 9,2 triliun. Nah, jika IPS-nya adalah 8.149 ya, maka PE ratio-nya wajarnya kalau misalnya kita kita melihat PE ratio secara umum 10 ya, 8.000 kali 10, maka harga wajarnya adalah 80.000 ya. Tapi belum tentu akan sampai ke situ, dan kemungkinan juga tidak akan sampai ke situ dalam waktu 1 tahun ke depan, karena ya kadang market itu sukanya tidak wajar ya. Nah, bagaimana kita mengambil sikap ya, meskipun harganya tidak akan sampai ke 80.000, tapi kalian bisa memanfaatkan dividennya, dan interim ini tahun 2023 ini akan membagi 2.660. Nah, kita lihat bagaimana sejarah pembagian dividennya ya. Nah, tahun kemarin dividen interim 4.000, kemudian dividen finalnya 6.000, artinya ada kenaikan sekitar 50% ya, sekitar 50%. Berarti kalau misalnya kita mengambil analogi tahun kemarin, katakanlah kinerjanya masih on the track ya, maka kemungkinan dividennya jika interim tahun 2023 ini membagi 2.600, maka tidak menutup kemungkinan akan membagi sekitar 3.600 sampai 4.000. Jadi kalau misalnya membagi 3.600 sampai 40.000, maka kita bisa jumlah ya 2.660 ditambah katakanlah 3.600 saja untuk finalnya, maka dalam setahun akan membagi 6.000 ya. 6.000 ini kalau dibagi 8.100, 74% dividen PE ratio. Mungkin sepertinya terlalu tinggi ya kalau menurut saya ya. Sebenarnya tidak akan sampai ke 70%. Jadi kalau IPS-nya benar 8.150 ya, maka dengan DPR, dividen payout ratio 65% ya, kemungkinan akan membagi sekitar 5.300 ya. 5.300 dikurang yang dibagi sekarang 2.600, berarti masih ada 2.700 ya. Nah, kalau 5.300 sampai 5.500 ya, 5.500 lah katakanlah, 5.500 jika kalian beli Senin besok ini kan sekarang libur ya, sekarang hari Jumat, bursa sudah tutup. Ketika Senin besok ini dibuka dan harganya langsung lompat katakanlah ke 30.000 ya, misalnya 30.000, maka dengan potensi dividen selama 1 tahun ke depan ya, bahkan nggak sampai setahun ya, sekarang kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dengan hanya menunggu sekitar 8 bulan ya, kalian berpotensi mendapatkan imbal hasil sebesar 18% jika ngambil ITMG di harga 30.000 minggu depan. Jadi silakan kalian putuskan mau ambil atau tidak, tapi ini semua sebuah kesempatan yang bagus ya jika dibandingkan investasi di obligasi atau investasi di misalnya pasar uang yang cuma 3% dan deposito yang
bahkan kurang dari 3%. Ya, bagaimana? Kalian berani ambil ITMG? Tulis di komen, oke? People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.